Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Memberi Makan yang Lapar. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan berkati kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu yang kami dengar hari ini. Berkati hati kami dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Landasan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara yang terkasih, satu kali ada seorang petani sederhana pernah berkata, "Saya tidak pernah takut kekurangan. Karena setiap kali saya menabur benih, Tuhan selalu memberi hasil lebih banyak." Dalam kehidupan kita sehari-hari juga, banyak orang lapar bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Ada orang yang membutuhkan perhatian, makanan, dan uluran tangan kita. Saudara, memberi bukan soal berapa banyak yang kita punya, melainkan bagaimana hati kita mau berbagi. Jika kita melihat Kisah Para Rasul 4 ayat 32 ini, di sini menggambarkan kehidupan jemaat mula-mula setelah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Mereka hidup dalam kesatuan, sehati dan sejiwa. Ciri khas mereka di sini adalah tidak ada seorang pun berkekurangan karena mereka rela berbagi. Segala sesuatu yang mereka miliki dianggap sebagai milik bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah teladan kasih yang nyata, di mana iman diwujudkan lewat tindakan kasih yang konkret, saling memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan bersama. Dalam firman Tuhan hari ini kita akan belajar yang pertama, yaitu memberi adalah bukti kasih yang nyata. Kita melihat di mana jemaat mula-mula tidak hanya berdoa atau memuji Tuhan, tetapi mereka juga membuktikan kasih melalui tindakan. Memberi makan yang lapar, itu karena sebuah wujud iman yang hidup. Dan yang kedua, memberi menumbuhkan persatuan. Di mana saat kita saling peduli, rasa kebersamaan bertumbuh karena semua saling menopang. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika ada saudara yang lapar, marilah kita tidak menutup mata, tetapi ikut tergerak menolong. Memberi tidak harus menunggu berkelimpahan, tetapi dari yang sederhana kita bisa berbagi. Jadikanlah hidup kita sebagai saluran berkat dari Tuhan. Bukan hanya secara materi, tetapi juga dengan perhatian, dengan waktu dan tenaga. Kita melihat dalam diri Kristus yang adalah teladan yang sempurna itu. Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan hidupnya untuk kita. Yesus pernah berkata dalam Matius 25 ayat 35, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan." Memberi makan yang lapar bukan sekedar tindakan sosial, tetapi tindakan iman yang menyentuh hati Tuhan sendiri. Oleh sebab itu kita yang percaya di dalam Kristus, kita dipanggil untuk meneladani jemaat mula-mula dengan hidup dalam kasih dan kepedulian. Memberi makan yang lapar adalah panggilan nyata bagi kita untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia. Mari kita belajar dan berkata, apa yang aku punya adalah berkat Tuhan dan aku mau berbagi dengan sesama. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih yang sejati terwujud dalam tindakan, bukan hanya dalam perkataan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah firman hari ini yang kami dengar, biarlah kami melakukannya dalam tindakan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.